Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan para sebelumnya, Gogeta tiba di wilayah ruang angkasa yang sangat terpencil, yang saat ini penuh dengan anomali kosmik seperti lubang hitam yang terbentuk dan bintang yang meledak. Sungguh hal yang aneh, energi yang ada di tempat ini begitu padat dan jahat sehingga mengguncang seluruh keseimbangan kosmik. Gogeta menyadarinya dan menjadi tegang. Melihat ke depan, dia melihat orang yang bertanggung jawab atas hal ini muncul dikelilingi oleh energi merah pekat dan mengekspresikan kejahatan yang murni. Di sisi lain, melihat Bula yang jelas terkejut dan tampak sedikit takut pada Gohan yang muncul di depannya, Bula bertanya siapa dia. Respon Gohan Black adalah tembakan energi yang akan menghancurkan Bula sepenuhnya jika Vegito tidak muncul di depannya dengan teleportasi dan memukul serangan itu menjauh. Di tempat yang jauh, di alam semesta besar, seluruh tata surya terguncang hanya oleh kehadiran satu makhluk dikelilingi oleh aura energi yang memancarkan kejahatan yang tidak terukur. Orang ini adalah Goku, tapi Goku yang benar-benar berbeda dari yang semua orang kenal. Melihat lebih dekat pada Goku ini, Gogeta menyadari bahwa dia bukan versi palsu seperti Goku Black, tapi Goku asli yang memiliki sifat yang sepenuhnya jahat. Apakah ini adalah versi asli dari Kakarot? Goku ini yang aura ki-nya penuh dengan kejahatan menyapa Gogeta yang menatapnya dengan sangat terkejut. Dia bisa merasakan bahwa di dalam dirinya ada seseorang yang sangat mirip dengannya. Gogeta membenarkan dia memang tercipta dari gabungan Goku dan Vegeta. Memberikan tatapan dari atas ke bawah pada Gogeta, Kakarot berkata jika Gogeta adalah hasil penggabungan dari versi alternatif dirinya dan versi Vegeta, Kakarot hanya bisa menyimpulkan bahwa Goku dan Vegeta dari dimensi Gogeta sangat lemah. Gogeta hampir tidak percaya ketika mendengar ini dan membalas bahwa dia meremehkan dirinya sendiri. Jadi, mengingat sifat Goku ini yang jahat, Gogeta akan memanggilnya Epil Goku atau Kakarot. Gogeta tanyakan pada musuh sambil mengambil posisi tempur. Dan Gogeta sampaikan Kakarot bisa memanggilnya apapun yang dia mau. Setelah julukan itu diterima oleh lawan, Gogeta ingin melihat apakah Kakarot masih menganggap Goku dan Vegeta yang membentuknya lemah setelah merasakan kekuatannya ini. Gogeta melepaskan gelombang energi terhadap Kakarot yang secara mengejutkan menangkis pelepasan kekuatan ini hanya dengan meningkatkan aura ki-nya. Ketika berubah menjadi Super Saiyan, memancarkan aura merah yang begitu kuat sehingga membuat energi Gogeta menghilang saat menyentuhnya. Sambil menampilkan energi merah yang memancarkan kekuatan dan kejahatan, Kakarot memperlihatkan rambut merah, bentuk Super Saiyan yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah dilihat Gogeta. Kakarot bergerak dalam sekejap menuju Gogeta, melepaskan pukulan tajam di perutnya. Gogeta menerima serangan ini dengan sangat terkejut, tapi cepat membalas dengan pukulan yang dipertahankan oleh Kakarot dan menyerang balik. Dalam sekejap, mereka memulai pertukaran pukulan yang sangat sengit sambil terus bergerak. Sementara, Vegeta berdiri di antara versi aneh Gohan Black yang muncul dan putrinya Bula yang baru saja coba dibunuh oleh musuh. Vegeta menjadi kesal saat melihat wajah seseorang yang mirip putranya. Tapi, respon Gohan Black adalah meningkatkan aura ki-nya ke tingkat Super Saiyan God dan menembakkan bola energi ke arah Vegeta. Vegeta maju ke arahnya, menemui serangan itu untuk menangkis dengan pukulan sambil berubah menjadi Super Saiyan God dan kemudian mencapai Gohan Black itu dengan pukulan lain. Dalam reaksi yang tidak diharapkan Vegeta, Gohan mengulurkan tangan kepadanya dan melemparkannya ke tanah menggunakan telekinesis. Setelah itu, dia menambah ketinggian dengan lompatan yang secara ajaib memanggil kubus logam besar dan meluncurkannya ke arah Saiyan yang jatuh itu. Kubus itu menghantam Vegeta, menghancurkannya ke tanah dan membuka kawah sambil mendorongnya ke pusat planet itu. Setelah serangan ini, sebuah lubang raksasa terbuka di tanah planet yang dilewati oleh Gohan Black di atasnya. Namun, lubang ini segera terisi ketika energi Vegeta naik dalam bentuk pilar kekuatan yang memenuhi kawah ini dan mencapai Gohan di langit. Gohan Black menghindari serangan yang datang dari tanah ini dan kemudian harus berbalik untuk membalas serangan Vegeta. Dia memegang pergelangan tangan Vegeta ketika tangannya hanya beberapa sentimeter dari dadanya. Namun, Vegeta membuka tangannya yang dipegang Gohan Black dan pedang energinya keluar dari tangannya menembus tubuh Gohan Black. Ketika lubang besar terbuka di tubuhnya oleh pedang ki Vegeta, Gohan Black melepaskannya dan menjauh. Vegeta tanyakan, bagaimana menurut Gohan Black sekarang? Apakah lebih sulit berurusan dengannya daripada menyerang gadis kecil? Gohan Black katakan dia tidak menyangka Vegeta akan menusuk tubuh seseorang yang mirip putranya begitu mudah.
Tapi Vegito memberitahu bahwa dia bukan anak ingusan yang tidak berpengalaman. Dia tahu betul bagaimana membedakan putranya dari musuh. Dia jamin menggunakan wajah Gohan tidak akan membantunya sama sekali. Sebaliknya, itu hanya akan membuatnya semakin marah. Tanpa diduga, Gohan Black tersenyum mendengar ini, mengatakan bahwa menyenangkan melihat dia tidak berurusan dengan amatir. Dan yang lebih tidak terduga lagi adalah penyembuhan cepat yang dia tunjukkan setelahnya membuat luka itu menghilang seketika. Vegito baru tahu sepertinya Gohan Black tahu beberapa trik menarik. Gohan Black kemudian maju dalam transformasinya, sekarang menunjukkan Super Saiyan Bros. Memahami bahwa ini adalah masalah serius, Vegito berubah menjadi Super Saiyan Blue sambil memerintahkan Bula untuk segera meninggalkan tempat ini karena ini bukan pertempuran untuknya. Meski dengan enggan, Bula mematuhi ayahnya dan melarikan diri dengan teleportasi teknologi patroli galaksi. Dengan semua ledakan ini, Gohan sudah menyadari bahwa ayahnya sedang bertarung. Karena dampak pertempuran, kabut yang menyelimuti planet itu menghilang, dan dia bisa melihat bahwa Vegito sedang bertarung melawan seseorang yang sangat mirip dengannya. Namun, 1 detik gangguan Gohan cukup bagi musuh di depannya untuk tiba tepat di depannya. Orang itu adalah Sikor yang mengejutkan Gohan dan mencengkram lehernya dengan cekikan yang kuat. Sikor tegaskan jika dia jadi Gohan, dia tidak akan mengalihkan pandangan darinya sedetik pun. Merasakan kekuatan cengkraman musuh meremukkan tenggorokannya, dia segera menyadari bahwa dia adalah lawan yang sangat kuat. Menyadari bahwa dia tidak bisa menjaga parameternya tetap rendah melawan musuh ini, Gohan melepaskan sejumlah besar ki sekaligus mendorong Sikor menjauh. Di saat yang sama, rambutnya tumbuh dan berubah warna menjadi putih, menunjukkan bentuk Beast. Sikor menyukai apa yang dilihatnya, menilai Gohan bahwa dengan tingkat kekuatan ini mungkin bisa berfungsi sebagai pemanasan. Gohan merasa sedikit kesal dengan pernyataan ini, tapi tetap fokus. Setelah Sikor memperkenalkan dirinya, Gohan juga menyebutkan namanya. Tapi pria bernama Sikor itu mengatakan bahwa itu tidak harus karena dia sudah mendengar tentang Gohan dan juga yang lainnya. Jika begitu, Gohan tegaskan maka Sikor sudah gila atau bodoh jika berani menantang mereka. Gohan berteriak sambil menyerang maju. Benturan mereka terjadi melalui pukulan, memuncak dalam ledakan energi yang menghasilkan kehancuran besar di sekeliling. Gohan yang kalah dilempar oleh kekuatan Sikor dan kemudian dihajar lagi pakai rentetan pukulan. Gohan menekankan dalam pikirannya terkesan oleh kekuatan serangan Sikor. Sementara pertarungan antara Gogeta dan Kakarot mencapai tingkat yang mengesankan. Kecepatan kedua petarung itu begitu intens sehingga gerakan mereka menjadi blur di ruang angkasa, meninggalkan jejak energi dan transparan saat mereka bertabrakan. Gogeta secara mengejutkan ditekan oleh Kakarot yang melepaskan kekuatan luar biasa dari pukulannya sambil bertukar pukulan melawannya. Tapi Gogeta tidak membiarkan keuntungan ini bertahan lama, meningkatkan tingkat kekuatannya, dan akibatnya meluncurkan serangan yang lebih kuat dan lebih cepat melawan versi jahat Goku yang sekarang mundur di bawah serangan yang diterima. Namun Kakarot tidak berniat ditekan begitu lama, maju ke fase kedua dari Super Saiyan-nya, memperluas aura apinya yang sekarang dikelilingi oleh kilatan listrik merah yang intens. Saat kedua lawannya meningkat, Gogeta tertekan lagi. Dalam gerakan tak terduga, Kakarot menghilang dari pandangan Gogeta dan muncul kembali di belakangnya. Dia memberikan pukulan kuat ke punggung Gogeta. Setelah serangan itu, Kakarot mengejar Gogeta untuk melanjutkan serangkaian serangan. Namun, Gogeta dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menghentikan gerakan paksaannya. Dan kemudian dengan cepat mengubah arah, menerjang Kakarot dan melepaskan lutut ke perutnya. Gogeta lanjut melepaskan rentetan pukulan ke wajah lawannya sambil meningkatkan aura ki-nya, tidak memberi ruang bagi Kakarot untuk bereaksi. Satu-satunya pilihan Kakarot adalah meledakkan aura ki-nya, mendorong Gogeta menjauh. Di saat yang sama, rambut merahnya bertambah besar secara drastis mencapai level 3 dari Super Saiyan jahatnya. Sementara, Vegito juga memperhatikan dengan waspada saat Gohan Black mengambil bentuk Super Saiyan Rose dengan aura pink mengelilinginya. Vegito mempertahankan posisinya, bersiap untuk bentrokan berikutnya. Rupanya, Vegito tidak tahu tentang transformasi ini karena tidak pernah melawan Goku Black sebelumnya. Sambil menjaga aura ki-nya tetap stabil, Vegito siap meningkatkan kekuatannya jika diperlukan. Gohan Black menjelaskan bahwa ini adalah transformasi yang terjadi ketika seseorang yang sudah menjadi dewa
berubah menjadi Super Saiyan Blue. Vegito tanyakan siapa sebenarnya Gohan Black karena dia memiliki wajah dan tubuh Gohan, dan juga aura Ki-nya memiliki beberapa persamaan. Di sisi lain, tubuhnya tampak abadi dan Ki-nya juga menyerupai milik seorang dewa. Pada saat itu, Vegito teringat tentang Zamasu. Setelah memikirkannya, aura Ki Black Gohan memang sedikit mengingatkannya pada Supreme Kai Zamasu. Gohan Black hanya menjawab bahwa dia tidak harus menjelaskan apapun kepada Vegito dan kemudian bergerak. Kedua orang itu bertabrakan lagi dengan energi yang terpancar dari tubuh mereka menciptakan badai kekuatan. Gohan Black menunjukkan kelincahan dan kekuatan yang luar biasa, bertukar pukulan dengan Vegito dalam kontes serangan dan pertahanan yang panik. Di tengah pertarungan, Gohan Black mengejutkan Vegito dengan kemampuannya memanipulasi energi gelap, meluncurkan ledakan aura Ki gelap yang mencoba menyelimuti dan melemahkan lawannya. Vegito pada gilirannya merespon dengan kecepatan dan presisi ultra insting. Gohan Black menciptakan bola energi hitam dan meluncurkannya ke arah Vegito. Vegito mengarahkan tangannya pada kekuatan ini, membuatnya menghilang sepenuhnya dengan Hakai yang kuat. Vegito memberitahu, meskipun serangan Gohan Black kuat, mereka tetap tidak memiliki tingkat kekuatan yang cukup untuk menjadi masalah bagi Hakai-nya. Jadi, dia akan menangkis semua serangan yang diluncurkan oleh Gohan Black. Gohan Black penasaran apa yang akan terjadi jika dia meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Jadi, Gohan Black meningkatkan aura Ki-nya sekali lagi, sekarang mencapai bentuk Beast Rose, menjadikannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan mungkin melampaui Beast Gohan biasa. Vegito mengakui bentuk itu memang jauh lebih kuat daripada bentuk Beast Gohan yang dia kenal. Di sisi lain, Gohan asli yang sekarang dalam bentuk Beast melepaskan sejumlah besar energi, bertekad menghadapi lawan yang tampaknya tak terhentikan ini. Tapi, meskipun menghadapi lawan yang kuat, Sikor tetap mempertahankan senyuman percaya diri saat dia menghindari serangan Gohan dengan kelincahan yang mengejutkan. Gerakannya cair dan pukulan presisinya mengenai Gohan dengan kekuatan yang luar biasa. Sikor akui Gohan mungkin kuat, tapi masih bukan tandingannya. Sikor memprovokasinya dengan melemparkan pukulan kuat lainnya terhadap Gohan. Gohan kali ini berhasil memegang tangan lawannya dan menarik Sikor ke arahnya untuk menyerang dengan sundulan ke wajahnya. Namun, sundulan yang diberikan Sikor segera sebagai tanggapan setidaknya 10 kali lebih kuat, melemparkan Gohan dari langit ke tanah untuk membuka beberapa retakan di dalamnya. Dengan darah mengalir di wajahnya, Gohan bangkit tapi tidak tanpa merasakan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Sikor mengatakan bahwa seperti yang dia bayangkan, Gohan telah berfungsi sebagai pemanasan yang baik sejauh ini. Namun, waktu pemanasan sudah berakhir. Jadi, jika Gohan memiliki lebih banyak kekuatan untuk ditunjukkan, lakukan sekarang atau dia akan mati. Gohan mendengarkan kata-katanya dan setelah itu dia merenungkan apa yang harus dia lakukan. Gohan gak ingin membuang sedikit energi yang tersisa, tapi orang ini benar-benar sangat kuat. Gohan merasa tidak punya kesempatan menang jika tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Memutuskan apa yang harus dilakukan, Gohan memusatkan seluruh kekuatannya dan melepaskan dalam bentuk transformasi terakhirnya. Sikor bereaksi dengan senyuman, mengakui bahwa Gohan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Gohan menjadi jauh lebih serius dan tegang. Dia tahu dirinya harus mengakhiri pertarungan ini sesegera mungkin atau dia akan kalah. Di sisi lain, Gohan Black yang memiliki kekuatan besar dari bentuk Beast Rose-nya mendorong Vegito menjauh dari planet dengan pukulannya. Vegito mundur di hadapan musuhnya, mencoba beradaptasi dengan gaya bertarung Gohan Black yang mengandung campuran yang sangat aneh antara gaya bertarung Saiyan dan Kaioshin. Gohan Black membentuk bola energi dan meluncurkannya ke arah Vegito yang bersiap mempertahankan diri dari serangan itu. Namun, Gohan Black menciptakan portal di jalannya, menyebabkan bola energi tersebut berpindah ke punggung Vegito dan meledak di belakang kepalanya. Berkat celah yang diciptakan serangan itu, dia menembakkan Masenko yang menghantam Vegito tepat di dada dan mendorongnya sejauh jutaan tahun cahaya. Namun, Vegito segera kembali menggunakan teleportasi, memenuhi wajah Gohan Black dengan pukulan dengan kekuatan besar. Vegito menghajar wajah lawannya sambil berkata bahwa terlepas dari apa yang dilakukan Gohan Black, dia tetap lebih kuat. Vegito mencengkeram rambutnya dan melemparkannya ke udara seperti sebuah benda. Kemudian, Vegito menyiapkan Hakai terakhir yang tentu aja memiliki kekuatan yang
yang cukup untuk benar-benar menghapus Gohan Black dari keberadaan. Tapi sekali lagi, dia memberikan kejutan dengan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sekarang menunjukkan transformasi yang bahkan lebih kuat. Dengan perubahan ini, Black Gohan memusatkan sejumlah besar energi dalam sepersekian detik dan menembakkan makan Kosapo yang cukup kuat untuk menembus gelombang energi Vegito sampai mencapainya. Dengan resiko tertembus oleh sinar energi itu, Vegito harus membatalkan serangan dan menghindar. Dia mengakui bahwa kekuatannya luar biasa dan bertanya apakah putranya bisa mencapai tingkat itu juga. Gohan Black menjelaskan bahwa itu tidak mungkin karena tidak seperti putra Vegito, dia bukanlah Saiyan biasa. Dan juga Gohan asli tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ini karena dia tidak akan hidup selama itu. Vegito juga meningkatkan kekuatannya sekali lagi, memberitahu Gohan Black untuk tidak begitu sombong karena dia juga masih punya banyak hal untuk ditunjukkan. Sementara pertempuran antara Kakarot Super Saiyan 3 God melawan Gogeta juga berlanjut dengan kecepatan penuh. Terjadi pertukaran pukulan sengit yang cukup seimbang di antara mereka. Meskipun tidak butuh waktu begitu lama bagi Gogeta untuk mengambil keuntungan sekali lagi, dia membuat lebih banyak pukulannya masuk ke pertahanan Kakarot yang merasakan setiap pukulan yang diterimanya. Dan sambil menghindari pukulan dari Kakarot, Gogeta bergerak ke punggungnya mencengkram Saiyan jahat itu dengan rambut merahnya. Kemudian memutar Kakarot beberapa kali, melemparkannya menjauh dan menyelesaikan dengan serangan energi yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat terkonsentrasi. Goku nyaris lolos dari kekuatan penghancur ini menggunakan teleportasinya untuk menghilang dari jalur bola energi. Dia muncul kembali sudah mengisi energinya sendiri untuk menembakkan Kamehameha yang terdiri dari energi hitam. Tepat bersamaan, Gogeta merespon dengan Kamehameha Super. Dua energi ini bertabrakan, menyebabkan sisa energi yang begitu kuat menyebar sehingga mulai menghancurkan segalanya hingga beberapa tata surya jauhnya. Dan tidak butuh waktu lama bagi energi hitam untuk berada di posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan ini. Dengan cepat digerus oleh energi Gogeta yang maju dengan cara menghancurkan energi Kakarot dan menuju ke arahnya. Reaksi Kakarot adalah melepaskan aura Ki yang lebih mengerikan dengan cepat berubah menjadi versi jahat dari Super Saiyan 4. Sayangnya bagi Gogeta, gelombang energi hitam mendapatkan ukuran 10 kali lipat dari aslinya. Dengan mudah menelan gelombang energi Gogeta dan menuju ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Berkat refleksnya yang lincah dari Ultra Instinct, Gogeta nyaris menghindar, lolos dari serangan yang akan sangat mematikan. Dia tidak terpojok meskipun ada peningkatan kekuatan yang besar yang baru saja dialami oleh Kakarot. Dia maju dengan serangkaian pukulan cepat, tapi Kakarot dengan cekatan menghindar, menunjukkan kelincahan yang mengejutkan. Kakarot tersenyum sambil menghindari serangan Gogeta. Dia katakan jangan pernah berpikir pukulan ini akan mengalahkannya. Gogeta benar-benar meremehkan kekuatan yang dimiliki esensi jahat. Kakarot mulai membalas serangan tersebut, melanjutkan pertukaran pukulan terhadap Gogeta yang pada awalnya merasa sangat sulit untuk ditangani. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk meningkatkan level kekuatannya menyamai Goku. Pertempuran mencapai tingkat intensitas baru dengan ledakan energi dan benturan kekuatan yang mengguncang ruang di sekitar mereka. Sebuah tendangan dari Gogeta mendarat di wajah Kakarot, mengirimnya sempoyongan menjauh saat Gogeta menyiapkan dan menembakkan gelombang kekuatan padanya. Namun, Kakarot meluncurkan Kinjan sebagai serangan balik, memotong gelombang energi Gogeta seolah-olah itu adalah mentega, hingga mengenainya dan memotong tangannya juga. Setelah mengambil salah satu tangan Gogeta, Kakarot mengendalikan Kinjan sehingga juga memotong tangannya yang lain dan dua kakinya juga. Di sini, Gogeta berteriak putus asa dengan tangan dan kakinya melayang di ruang hampa udara. Kakarot ketawa terbahak-bahak, memancarkan kebencian dalam tawanya. Kemudian, Kakarot mengarahkan Kinjan untuk akhirnya memotong kepala Gogeta. Tapi yang membuatnya sangat terkejut, salah satu tangan Gogeta bergerak untuk menahan Kinjan di depan kepalanya. Kakarot menjadi bingung dan bertanya kenapa itu bisa terjadi. Dan yang lebih membingungkannya lagi, ketika tangan dan kaki Gogeta secara ajaib berubah menjadi hantu peledak. Mereka berteleportasi ke tempat Kakarot dengan cara mengelilinginya untuk akhirnya meledak. Dalam ledakan yang benar-benar besar, itu menghancurkan sebagian dari alam semesta besar yang setara dengan 4 alam semesta ukuran biasa. Bahkan setelah menerima ledakan itu, Kakarot tetap utuh meskipun ada beberapa luka yang mencolok tersebar di tubuhnya. Dia sekarang menunjukkan kejengkelan, bertanya trik macam apa ini,
dan menyatakan bahwa ini bukan hal yang dilakukan Seiyan. Tapi Gogeta membalas bahwa Kakarot lebih baik tetap bersiap karena dia bisa melakukan lebih dari itu. Kakarot mengaku terkejut mengatakan bahwa dia tidak menyangka pada Gogeta, karena Gogeta yang dianggap adalah orang baik telah menghancurkan begitu luas alam semesta dan membunuh begitu banyak orang. Tapi Gogeta merespon bahwa tidak ada satupun makhluk hidup yang mati oleh serangannya, karena faktanya kekuatan energi jahat Kakarot telah membunuh semua orang yang tinggal dalam jarak tertentu. Melihat Gogeta punya jawaban untuk semuanya, Kakarot ingin melihat apakah Gogeta punya jawaban untuk ini. Sekali lagi, Kakarot memusatkan kekuatannya. Namun kali ini, Gogeta merasakan sesuatu yang benar-benar berbeda akan datang, peningkatan kekuatan yang jauh lebih unggul dari apapun yang telah ditunjukkan Kakarot sejauh ini. Aura Ki Kakarot terbakar begitu hebat sehingga kulitnya mengeluarkan asap, berubah warna menjadi kemerahan seolah-olah sedang terbakar. Rambutnya mulai tumbuh menjadi putih sementara aura merah yang sangat kuat mengelilingi tubuhnya. Gogeta merasakan panas yang luar biasa mengambil alih ruang hampa, seolah-olah dia berada di depan 1000 matahari. Getaran yang dihasilkan oleh energi ini bergema di seluruh alam semesta, menghasilkan kehancuran berantai dari benda langit yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan membuat seluruh galaksi menghilang. Ketika hampir selesai, Kakarot berteriak, menjadikan tubuhnya ke dalam bentuk Super Saiyan 5. Ketegangan tampak jelas di wajah Gogeta saat dia menyaksikan bentuk yang tidak pernah dia duga akan dia lihat. Di sisi lain, Gohan Black terbang menuju Vegito dan melewatinya, meninggalkan dengkul di wajah yang membuat prajurit gabungan itu terpana. Setelah itu, dia kembali untuk melepaskan pukulan terbang pada Vegito, tapi dihentikan ketika Gohan Black melepaskan aliran kekuatan energi yang menghantam Gohan Black, mendorongnya menjauh. Gohan Black menjadi tidak terima didorong seperti itu. Jadi, dia mulai memaksakan dirinya melawan energi Vegito dan maju di atasnya, sampai dia bisa menjangkaunya untuk melepaskan pukulan tepat di wajah. Sambil meludahkan segumpal darah yang terkumpul di mulutnya, Vegito mengakui bahwa kekuatan Gohan Black benar-benar tumbuh secara luar biasa setelah transformasi terakhir itu. Perhatian Vegito dan Gohan Black tiba-tiba tertuju pada energi Kakarot yang pada saat itu bergema di seluruh alam semesta besar dan membuat segalanya berguncang. Kakarot berada di jarak yang sangat jauh dari mereka, namun bisa merasakan kekuatannya begitu hebat. Gohan Black akui itu memang benar luar biasa, dan Vegito setuju akan hal itu. Di tempat lain, Gohan asli dan Sikor juga melanjutkan pertempuran mereka. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini, Gohan memiliki keunggulan yang jelas. Gohan memukul Sikor dengan keras, menghasilkan dampak besar pada tubuhnya. Tapi saat merasakan energi Kakarot, Gohan asli ragu sejenak yang membuatnya harus menerima pukulan tepat di wajah oleh Sikor. Sikor mengingatkan Gohan bahwa dia lebih baik tidak mengalihkan perhatiannya dari pertarungan ini atau dia akan mati. Meskipun dia tetap menatap tajam ke arah lawannya, Gohan tidak bisa mengalihkan pikirannya dari kekuatan yang dia rasakan sekarang datang dari makhluk jahat yang menghadapi Gogeta. Di sisi lain, menatap dalam diam selama beberapa saat pada Super Saiyan 5 yang baru saja ditunjukkan Kakarot, Gogeta akhirnya memberikan pendapatnya. Dia menunjukkan senyuman penasaran dan memuji kekuatan luar biasa yang dimiliki Kakarot sekarang. Namun, Gogeta tidak bisa iri padanya karena dia juga memiliki kekuatan yang sangat eksklusif. Ketika Kakarot menunjukkan transformasinya ini, tidak ada yang lebih adil daripada Gogeta juga menunjukkan kekuatan spesialnya. Sambil menyelimuti tubuhnya dengan energi yang cemerlang dan unggul, Gogeta beralih ke bentuk terkuatnya, yaitu Shinken. Kakarot menatapnya dengan mulut terbuka pada apa yang baru saja dilihatnya. Dia terpesona oleh kekuatan Gogeta yang menyampaikan perasaan superioritas absolut. Namun, dia mengatakan itu adalah kekuatan yang mengesankan, tapi begitu banyak keseimbangan untuk seleranya. Sementara, Vegito dapat merasakan bahwa Gogeta telah beralih ke bentuk Shinkennya. Jadi, jika Gogeta sudah mulai pamer, tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukan hal yang sama. Vegito juga memancarkan kekuatannya yang luar biasa, menyelaraskan aura Ki yang berasal dari Ultra Instinct dan juga Ultra Ego. Dengan dua energi ini seimbang sempurna, dia menunjukkan bentuk akhirnya. Gohan Black sejenak terpukau oleh hal luar biasa itu. Vegito tidak hanya mempelajari Ultra Instinct para Angel dan Hakai para dewa penghancur, tapi juga berhasil menggabungkan keduanya. Gohan Black katakan bahwa jika dia bertemu Vegito lebih cepat, dia bisa merebut tubuhnya. Vegito yang belum pernah menghadapi Goku Black jelas tidak mengerti apa maksud dari Gohan Black ini. Vegito hanya mengatakan bahwa Gohan Black senang tidak punya motif tersembunyi dengan tubuhnya selain bertukar pukulan.
Di sisi lain, Gohan asli menyadari bahwa ayahnya telah meningkatkan kekuatannya yang menunjukkan niatnya untuk segera menyelesaikannya. Jadi Gohan asli memutuskan untuk melakukan hal yang sama karena waktunya sudah mencapai batasnya. Dia minta Sikor bersiap karena dalam beberapa menit Sikor akan benar-benar dihancurkan. Ketiga pertarungan itu akhirnya mencapai puncaknya. Akankah Gohan mampu mengalahkan pria misterius bernama Sikor ini? Dan akankah Vegito dan Gogeta mampu menundukkan transformasi Gohan Black dan Kakarot SSJ 5? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.